Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan untuk saat ini. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita yang Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mereview sebuah buku yang berjudul Kontemplasi yang ditulis oleh Malik Ibn Badri. Untuk itu mari kita mengulik sebuah pengantar dari buku yang berjudul Kontemplasi yang ditulis oleh Malik Badri. Yang dimana kontemplasi itu adalah praktik yang indah dan tenang yang memurnikan spiritual persepsi, meningkatkan kesadaran akan hadirnya ilahi dan menenangkan jiwa. Dengan melakukan hal itu, menimbulkan pandangan yang damai, hormat, dan kewarasan dibutuhkan di masa yang semakin hingar-bingar dan bermasalah saat ini. Sesungguhnya, mengingat Allah membuat hati menjadi tenang, di mana yang disebutkan dalam Quran Surah 13 ayat 28. Kata kontemplasi adalah terjemahan pilihan dari Badri sendiri dari tafakur bahasa Arab. Dia menjelaskan bahwa kata kontemplasi dan meditasi adalah sering digaungkan sebagai sinonim dalam kamus besar bahasa Inggris. Tetapi kata meditasi telah dikaitkan dengan begitu kuat spiritualisasi agama-agama timur yang digunakan untuk menjelaskan tafakur bisa menyesatkan. Tafakur itu sendiri adalah aktivitas spiritual kognitif di mana pikiran rasional, emosi, semangat menggabungkan, dan demikian meskipun bentuk perenungan meditatif ini melibatkan pemikiran dan perenungan yang mendalam, yaitu harus bersifat rohani untuk itu sebagai bentuk halus dari ibadah Islam yang mencerminkan seruan yang mendesak dalam Al-Quran, agar orang-orang berpikir secara mendalam dan merenungkan tanda-tanda yang terlihat dari keindahan dan keagungan dalam penciptaan alam yang ditampilkan. Dapat diakses oleh persepsi manusia sebagai bukti keberadaan Tuhan dan dimensi yang tidak terlihat atau gaib. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menasihati kita untuk memanfaatkan dengan baik kemampuan pendengaran, penglihatan, dan hati yang telah dianugerahkan kepada kita untuk memperoleh pengetahuan tentang Allah dan ciptaannya. Allah telah mendatangkan kita keluar dari kandungan ibu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tetapi Dia telah menganugerahkan kepadamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita bersyukur. Quran Surah ayat 16. Surah 16 ayat 78. Katakanlah, Dia yang telah menjadikan kamu dan telah memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun betapa jarangnya kita bersyukur. Quran Surah ayat 67 ayat 23. Kemudian sampailah kita ke pembahasan
Di sini ada 9 bab, di mana bab 1 itu membahas tentang kontemplasi sebuah modern perspektif psikologis. Kemudian yang kedua, renungan karya cendekiawan Muslim awal. Yang ketiga, kontemplasi Islam dan prosedur meditasi modern. Yang keempat, Al-Quran dan perenungan ciptaan Tuhan. Yang kelima, perenungan sebagai bentuk ibadah tanpa batas. Yang keenam, perenungan tentang tak terlihat dan batasnya. Yang ketujuh, tingkat perenungan individu. Kemudian yang kedelapan, ilmu eksperimental dan agama hukum kosmik. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Di mana yang dibahas dalam bab 1 yaitu kontemplasi sebuah modern perspektif psikologis, di mana kontemplasi adalah sebagai bentuk ibadah Islam pada awalnya dapat dilihat dalam ruang lingkup minat psikologi Barat baru-baru ini dalam prosedur meditasi dan kemampuan mereka untuk membawa keadaan kesadaran yang berubah. Namun, meskipun kontemplasi Islam dapat mencapai manfaat relaksi dari meditasi, beberapa dari semua bentuk prosedur meditasi hanya meditasi lainnya yang berasal dari agama-agama timur karena tujuan utamanya lebih bersifat kognitif dan intelektual. Jadi di bab 1 ini membahas tentang kontemplasi sebuah modern perspektif psikologis, di mana kontemplasi itu dijabarkan dalam perspektif psikologis. Kemudian bab kedua yaitu renungan karya cendekiawan Muslim awal. Dalam karya ini Ibnu Al-Qayyim secara eksplisit mengatakan bahwa apapun yang dilakukan seseorang dimulai sebagai pemikiran batin, ucapan tersembunyi atau dialog internal. Yang untuk itu ia menggunakan kata Arab kauir. Kata kauir adalah jamak dari irah yang berarti refleksi, gagasan atau pemikiran subvokal yang cepat dalam tersembunyi yang mungkin dalam dengan cepat. Jadi kita harus tahu bahwa awal dari setiap tindakan sukarela adalah kauir dan wasyir. Wasyir adalah bentuk jamak dari waswasah yang berarti bisikan yang tersembunyi. Digunakan dalam Al-Quran untuk menggambarkan godaan batin setan, yuwaswisu fi udri, al-nis, kawir, dan wasi, yang artinya bijaksana untuk berpikir, sadar. Selanjutnya, pemikiran akan ditransfer atau disimpan dalam memori, akan mengubah menjadi kemauan dan motif yang akan bertindak dalam kehidupan nyata sebagai tindakan. Oleh karena itu, beliau menasihati umat Islam untuk menjalani hidup yang bahagia dengan memerangi kawir dan waswir negatif dari pikiran-pikiran cepat berlalu sebelum menjadi emosi atau dorongan hati. Memang lebih mudah untuk memeriksa pikiran sekilas batin daripada melawan dorongan hati, karena lebih mudah melawan dorongan dengan motif yang berlawanan daripada mengubah perilaku setelah itu benar-benar dilakukan. Lebih mudah memahami diri dari satu tindakan yang dilakukan hanya sekali atau beberapa kali daripada menunggu sampai menjadi kebiasaan. Jadi di bab 2 ini membahas tentang bagaimana kita berpikir terlebih dahulu jika mau melakukan sebuah sesuatu.
supaya nanti tidak menyesal kemudian hari. Kita harus benar-benar memikirkan dampak positif, dampak buruk baiknya sebelum kita melakukan sesuatu. Kemudian kita masuk bab 3, yaitu kontemplasi dan prosedur meditasi modern. Kontemplasi Islam dan prosedur meditasi modern. Meditasi transendental dan prosedur serupa telah menjadi sangat populer di Eropa dan Amerika baru-baru ini. Sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara-negara ini. Hal ini terjadi setelah ditetapkan bahwa jenis meditasi ini yang dimiliki akar orientasi dan India kuno memiliki efek yang sangat positif dalam pengobatan penyakit yang berhubungan dengan emosi, kognitif, dan gangguan fisik. Bab ini akan membahas manfaat terbukti dari meditasi dan bagaimana mereka terkait dengan kontemplasi sebagai seorang Islam bentuk ibadah, dalam bentuk ibadah. Penelitian medis modern juga telah menunjukkan bahwa semua agama Islam lainnya resep, aturan, dan perilaku yang diinginkan tidak terbantahkan nilai dalam melindungi kesehatan fisik dan psikologis orang percaya, misalnya kebersihan badan yang diperoleh orang beriman sebagai hasil dari wudhu. Sebelum sholat 5 waktu, mandi seremonial atau mandi, sebelum sholat Jumat, dan sesudah melakukan hubungan suami istri, dan lainnya praktek sunnah memiliki aspek sanitasi yang jelas. Manfaat serupa yang tak ternilai terlihat dalam setiap amalan yang dilakukan oleh umat Islam, baik itu dalam ibadah atau pelaksanaan umum ajaran Islam. Misalnya latihan fisik dalam menunaikan sholat 5 waktu, kesehatan nilai-nilai puasa, dan menghindari makan berlebihan yang menyebabkan obesitas yang disebut dalam beberapa sabda Nabi dan dalam ayat Al-Quran berikut, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Maksud dari penjelasan bab ini, yaitu meditasi menurut Islam itu sangat mudah. Seperti yang digambarkan di sini, yaitu dengan cara wudhu. Sebelum kita melakukan sholat, kita mungkin harus mandi, wudhu, membersihkan badan kita agar terhindar dari kuman dan lain sebagainya. Dan bila mana yang dijelaskan di sini juga. Jadi, meditasi dalam Islam itu contohnya seperti puasa, di mana di situ kita diajarkan cara menjaga pola makan kita sehingga tidak menimbulkan menimbulkan obsesitas pada tubuh kita. Jadi kita itu tidak dianjurkan makan dan minum yang berlebihan. Mungkin kita di sini dianjurkan untuk makan dan minum itu sewajarnya agar tidak menyebabkan obesitas pada tubuh kita. Kemudian berikutnya yaitu bab 4, Al-Quran dan renungan ciptaan Tuhan. Perenungan. Di sini merenungkan ciptaan Tuhan adalah salah satu bentuk ibadah terbesar dalam Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan kegiatan ini dan melakukan dengan menggunakan berbagai metode untuk menarik setiap temperamen dan kondisi spiritual. Tujuannya adalah untuk mengalihkan manusia dari indera mereka yang tumpul, kebiasaan buruk dan keakraban yang monoton, dan mendorong mereka atau kita semua menyaksikan tanda-tanda Tuhan
tanda-tanda Tuhan mereka di dalam alam semesta dengan wawasan dan hati yang mudah dipengaruhi. Berikut ini adalah beberapa metode utama. Itu Allah adalah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia bisa memiliki seorang putra ketika dia tidak memiliki pendamping atau istri? Begitu juga sebaliknya. Dia menciptakan segala sesuatu, memiliki pengetahuan penuh tentang segala sesuatu. Itu adalah Tuhan. Tuhan kita semua. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dia memiliki kekuatan untuk menyelesaikan semua urusan, tindakan. Ada penglihatan yang dapat menangkapnya, tetapi genggamannya mengatasi semua penglihatan di atas segala pengertian, namun pengetahuan segala sesuatu. Jadi di sini digambarkan Al-Quran dan perenungan ciptaannya. Jadi kita di sini dianjurkan untuk merenungkan ciptaannya, sehingga bagaimana bisa terjadi siang dan malam, pergantian hari. Kemudian di sini penciptaan langit yang tidak bisa kita jabarkan berapa dahsyatnya. Bagaimana dia bisa memiliki seorang putra putih kalau tidak memiliki pasangan? Begitulah gambarannya. Kemudian bab 5, perenungan sebagai bentuk ibadah tanpa batas. Perenungan tentang penciptaan langit dan bumi dan semua yang termasuk di dalamnya adalah praktik yang tidak dapat dihalangi oleh perubahan waktu, tempat, atau sifat sesuatu. Ini adalah bentuk ibadah yang bebas dan tidak dibatasi. Ini juga merupakan proses kognitif dan emosional yang menghidupkan hati dan mencerahkan persepsi ketika pikiran naik dari merenungkan tanda-tanda Tuhan, alam semesta kepada pencipta dan Tuhan mereka. Inilah arti sebenarnya dari kontemplasi. Mengenai pembebasan kontemplasi dari batas waktu dan tempat, Al-Quran mendorong praktik kontemplasi awal penciptaan. Katakanlah, perjalanan melintasi bumi dan lihat bagaimana Tuhan menciptakan ciptaannya. Demikianlah Allah akan menghasilkan ciptaan selanjutnya karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Selain mendorong orang-orang beriman untuk merenungkan masa kini, Al-Quran mengajak mereka atau mengajak kita semua untuk merenungkan nasib bangsa-bangsa yang telah penuh punah. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan melalui bumi dan melihat bagaimana akhir dari orang-orang sebelum mereka. Mereka lebih unggul dari mereka dalam kekuatan. Itu dijelaskan dalam Quran surah ayat 30 ayat 9. Sementara memerintahkan orang-orang beriman untuk merenungkan dunia ini, Al-Quran juga menyerukan untuk meditasi di akhirat. Demikianlah Allah menjelaskan kepada Anda tanda-tandanya, agar Anda dapat mempertimbangkan atau pengaruh mereka pada kehidupan dan di akhirat, atau kehidupan berikutnya. Ini karena perenungan yang terbatas pada dunia sementara tidak lain adalah gambaran yang tidak lengkap tentang alam semesta dan konsep yang menyimpang dari realitas keberadaan manusia. Oleh karena itu, orang beriman diperintahkan untuk merenungkan ciptaan Tuhan dari awal hingga hari kiamat. Di sini kita diingatkan, di bab ini kita diingatkan, selain kita merenungkan di dunia nyata atau di bumi, kita juga dianjurkan untuk merenungkan apa yang akan terjadi di dunia berikutnya. Di sini kita dituntut untuk meyakini ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu akhirat. Jadi,
kita tidak hanya semata mempersiapkan atau apa ya, atau mempersiapkan harta dan lain sebagainya yang ada di dunia, melainkan kita juga harus mempersiapkan eh, apa yang akan kita serahkan nanti di akhirat gitu ya. Contoh itu beribadah kepada Tuhan. Melihat dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, dalam pelayaran kapal melintasi lautan untuk keuntungan umat manusia dalam hujan yang diturunkan Allah dan langit dari langit dan kehidupan yang diberikannya. Dalam segala jenis binatang yang dia hamburkan di seluruh bumi pada pergantian angin dan awan yang membuntuti di antara langit dan bumi. Sesungguhnya ada tanda-tanda bagi orang yang berkhidmat. Surah 2 ayat 164. Kemudian bab berikutnya, yaitu perenungan tentang tak terlihat dan batasnya. Meskipun kontemplasi Islam adalah bentuk ibadah bebas karena tidak ada batasan untuk apa yang dapat dialami atau dibayangkan manusia, apakah ini terlihat seperti matahari, sungai, dan planet-planet, atau tidak terlihat seperti malaikat dan jin. Namun demikian, satu batasannya itu perenungan tentang wujud ilahi itu sendiri. Bukan hanya melarang, tetapi juga tidak mungkin karena tidak seorang pun kecuali Tuhan sendiri yang tahu siapa dia sebenarnya. Yang maha kuasa dan mengatakan tentang dirinya dalam Al-Quran, dia adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang mendengar dan melihat segala sesuatu. Quran Surah 42 ayat 11. Bab 7 menjelaskan tingkat perenungan individu. Ke dalam kontemplasi dan meditasi tergantung sebelum hal lain pada tingkat iman individu dan kedekatan mereka dengan Tuhan. Semakin kuat iman, semakin mudah bagi mereka untuk merenungkan wilayah kekuasaan Tuhan dan mohon padanya perasaan cinta dan penghargaan yang paling mulia dari pencipta mereka. Namun ini adalah masalah subjektif yang hanya diketahui oleh Tuhan dan orang-orang beriman itu sendiri. Itu kita masuk ke bab 8 yang membahas tentang ilmu eksperimental dan agama hukum kosmik. Di sini jelaskan beberapa dari orang-orang ini mungkin memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda Tuhan melalui hukum yang mereka temukan berkaitan dengan materi, energi, dan biologi. Tetapi pengetahuan ini tidak membawa mereka melampaui aspek eksternal yang dangkal, namun memindahkan mereka dari keajaiban ciptaan kepada Sang Pencipta. Al-Quran menggambarkan mereka sebagai berikut. Mereka mengetahui hal-hal luar atau dangkal dalam dunia ini, tetapi terhadap akhirat mereka lalai. Ya, kita sampai pada bab terakhir, yaitu tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang sudah kita bahas tadi, di mana dalam kajian ini saya telah membaca untuk mencoba untuk menggambarkan makna tafakur atau perenungan meditatif ciptaan Tuhan sebagai kewajiban agama bagi semua umat Islam. Menunjukkan bahwa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW penuh dengan ajaran yang mendesak umat Islam untuk secara teratur menyembah Tuhan. Dengan merenungkan ciptaannya, ajaran-ajaran ini menggunakan segala macam metode seperti memuji para penyembah yang terlibat dalam kegiatan yang diberkati dan mengutuk orang-orang kafir yang tidak merenungkan ciptaan mereka sendiri atau ciptaan dunia
tempat mereka tinggal. Faktanya, tidak ada Muslim yang dapat melakukan salah satu, melakukan zikir atau mengingat Tuhan tanpa terlibat dalam beberapa bentuk kontemplasi dari karunia-Nya dan kemahakuasaan yang tidak terbatas. Sama halnya, perenungan tidak dapat dicapai tanpa ingatan. Seperti yang telah saya jelaskan, mereka seperti dua sisi mata uang yang sama. Lebih jauh lagi, jika umat Islam ingin menaiki jalan spiritual para penyembah yang setia dalam perjalanan transendental, mereka ke tahap pencerahan spiritual dan pengetahuan yang mendalam. Su'ud, mereka tidak akan menemukan pengganti untuk perenungan meditatif yang mendalam. Memang, ketika mereka secara bertahap menyempurnakan anugerah kontemplasi, mereka dari sekedar persepsi indera menjadi pengetahuan mendalam yang sebenarnya. Mereka akan mencapai tahap terberkati di mana hati dan pikiran mereka diliputi cinta dan kemuliaan yang maha kuasa, dan akan melihat dengan penglihatan fisik mereka. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, melainkan banyak kekurangan yang harus ditutupi oleh kelebihan itu sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya. Sekali kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.